Hai, halo, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, ST Agung Sujatmoko, yang selalu setia menemani kamu dalam setiap pembelajaran matematika. Oke, di 3 video sebelumnya, saya sudah jelaskan bagaimana mencari akar dari persamaan kuadrat, baik dengan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, maupun dengan rumus ABC. Oke, di video kali ini saya akan berikan 7 soal materi fungsi dan persamaan kuadrat SMP kelas 9 yang sangat sering keluar dalam tes. Makanya ayo kita perhatikan dengan baik sampai selesai. Dan misal adik-adik ada yang ditanyakan, silakan jangan ragu tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Pasti nanti kita akan jawab. Baik, kita mulai dari soal nomor 1. Tentukanlah nilai K agar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus K min 1 menyinggung sumbu X. Sebelum menjawab soal, saya akan sampaikan korelasi antara nilai diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Adik-adik bisa sambil lihat grafik yang saya kasih tanda kotak ya. Oke. Jika nilai diskriminan lebih besar daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika nilai diskriminan sama dengan 0, maka grafik fungsi kuadrat hanya akan menyinggung sumbu X. Adik-adik bisa sambil lihat di gambar ya. Dan yang terakhir, jika nilai diskriminan lebih kecil daripada 0, maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong ataupun tidak menyinggung sumbu X. Kembali lagi ke soal. Jadi syarat agar grafik menyinggung sumbu X, maka nilai diskriminan harus sama dengan 0. Di mana rumus diskriminan adalah B kuadrat min 4AC. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan nilai A, B, dan C-nya. A adalah koefisien atau angka di depan X kuadrat. Jika kita lihat angka di depan X kuadrat tidak ada angkanya ya. Tapi sebenarnya X kuadrat itu sama dengan 1X kuadrat. Jadi kita anggap saja angka di depan X kuadrat adalah 1. Sehingga nilai A adalah 1. Kemudian B adalah koefisien atau angka di depan variabel X. Jika dilihat dalam soal, angka di depan variabel X adalah 6, sehingga nilai B adalah 6. Sedangkan C adalah konstanta, yaitu angka yang tidak diikuti variabel X. Sesuai soal, angka yang tidak diikuti oleh variabel X adalah K-1. Kemudian kita kembali lagi ke soal. Agar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus K-1 menyinggung sumbu X, maka nilai diskriminan harus sama dengan 0. Lalu kita masukkan nilai A, B, dan C yang telah kita dapat baru saja ke dalam rumus diskriminan, yaitu 6 kuadrat min 4 kali 1 dalam kurung K-1 sama dengan 0. Sehingga kita dapat 36 min 4 dalam kurung K-1 sama dengan 0. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi 36 min 4K plus 4 sama dengan 0. Dan bisa kita sederhanakan lagi menjadi min 4 plus 40 sama dengan 0. Kemudian 40 kita pindah dari ruas kiri ke ruas kanan, sehingga menjadi min 4K sama dengan min 40. Dan akhirnya kita dapatkan nilai K sama dengan 10. Baik, kita berlanjut ke soal nomor 2. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai koordinat titik puncak XP sama dengan 1 dan YP sama dengan 3, serta melalui sebuah titik dengan koordinat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 1. Sebelum menjawab soal,
saya akan ingatkan sekali lagi bahwa titik puncak atau titik balik grafik fungsi kuadrat itu tidak mesti terletak di atas. Jadi jika grafik terbuka ke bawah, maka posisi titik puncaknya berada di atas. Sebaliknya jika grafik terbuka ke atas, maka posisi titik puncaknya berada di bawah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soal. Jadi rumus persamaan grafik fungsi kuadrat yang mempunyai koordinat titik puncak XP dan YP serta melalui sebuah titik, misalnya X dan Y, rumus yang dipakai adalah Y sama dengan A kali X min XP dikuadratkan plus YP. Langkah pertama, masukkan koordinat titik puncak XP dan YP yaitu 1 dan 3 ke dalam rumus, yaitu Y sama dengan A kali X min 1 dikuadratkan plus 3. Misalnya kita kasih nama persamaan ini sebagai persamaan I1. Langkah kedua, adik-adik masukkan koordinat X dan Y yaitu 0 dan 1 ke dalam persamaan I1, sehingga menjadi 1 sama dengan A kali 0 min 1 dikuadratkan plus 3. Kemudian bisa kita sederhanakan lagi menjadi 1 sama dengan A plus 3. Sehingga kita dapatkan nilai A adalah 1 min 3 sama dengan min 2. Langkah terakhir kita masukkan nilai A tersebut ke dalam rumus. Sehingga menjadi Y sama dengan min 2 kali X min 1 dikuadratkan plus 3. Kemudian yang ada dalam tanda kurung kita uraikan sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 2 kali X kuadrat min 2X plus 1 plus 3. Lalu min 2 kita kalikan dengan semua suku yang ada dalam tanda kurung sehingga menjadi Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X min 2 plus 3. Dan akhirnya kita dapatkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X plus 1. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Absis titik balik atau titik puncak grafik fungsi kuadrat Y sama dengan PX kuadrat plus P min 3X plus 2 adalah P. Pertanyaannya, tentukanlah nilai P tersebut. Oke, sebelum menjawab soal, saya akan jelaskan bahwa sumbu simetri adalah garis vertikal yang melewati titik puncak grafik dan membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar antara bagian kiri grafik dan bagian kanan grafik, di mana persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan min B per 2A. Oke, dalam soal disebutkan bahwa absis titik balik atau titik puncak adalah P. Berarti persamaan sumbu simetrinya adalah X sama dengan P. Pertanyaannya adalah, tentukanlah nilai P. Karena sumbu simetri X sama dengan P, maka kita ganti X pada persamaan sumbu simetri dengan P. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan min B per 2A. Kemudian kita ganti B dengan P min 3, yaitu koefisien atau angka di depan variabel X. Dan A diganti dengan P, yaitu koefisien atau angka di depan X kuadrat. Sehingga persamaannya menjadi P sama dengan min dalam kurung P min 3 kurung tutup per 2P. Selanjutnya 2P dikalikan dengan P sehingga persamaannya menjadi 2P kuadrat sama dengan min dalam kurung P min 3 kurung tutup. Kemudian kita buka kurungnya sehingga persamaannya menjadi 2P kuadrat sama dengan min P plus 3. Lalu kita pindah ruas min P plus 3 dari ruas kanan ke ruas kiri, sehingga persamaannya menjadi 2P kuadrat plus P min 3 sama dengan 0. Yaps,
Sampai di sini kita tinggal mencari P-nya ya. Jadi cara mencari P sama dengan cara mencari akar dari persamaan kuadrat. Cara mencari akar dari persamaan kuadrat di 3 video sebelumnya saya sudah jelaskan ya. Kali ini kita akan gunakan saja dengan cara pemfaktoran untuk mencari P. Sehingga persamaannya menjadi 2P plus 3 dikalikan dengan P-1 sama dengan 0. Kemudian kita tentukan pembuat nolnya, yaitu dengan cara tiap suku kita sama dengankan dengan 0, yaitu 2P plus 3 sama dengan 0, atau P-1 sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruas 3 dan min 1 dari ruas kiri ke ruas kanan. Sehingga persamaannya menjadi 2P sama dengan min 3 atau P sama dengan 1. Yes, akhirnya kita dapatkan nilai P sama dengan min 3/2 atau P sama dengan 1. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang melalui titik A 1,0, B 3,0, dan C 0,6. Baik, sebelum jawab soal, saya akan sedikit jelaskan apa definisi dari pembuat nol fungsi. Jadi pembuat nol fungsi adalah nilai X yang menghasilkan nilai Y sama dengan 0. Jadi cara mudah identifikasinya begini saja adik-adik. Setiap titik yang koordinat Y-nya 0, berarti X-nya disebut sebagai pembuat nol fungsi. Sebagai contoh sebagai berikut. Titik P mempunyai koordinat XP dan 0. Berarti XP disebut sebagai pembuat nol fungsi karena koordinat Y-nya sama dengan 0. Begitu pula titik Q mempunyai koordinat XQ dan 0. Berarti XQ disebut pembuat nol fungsi juga karena koordinat Y-nya sama dengan 0. Nah, untuk titik R mempunyai koordinat XR dan YR ya, di mana YR-nya tidak sama dengan 0. Artinya XR bukan pembuat nol fungsi. Baik, jika kita lihat ke soal, koordinat A adalah 1,0. Artinya X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 0. Berarti bahwa 1 adalah pembuat nol fungsi. Demikian juga untuk titik B mempunyai koordinat 3,0. Artinya X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0. Berarti 3 adalah pembuat nol fungsi juga. Baik, misal sekarang kita anggap X pada A adalah X1 dan X pada B adalah X2-nya. Langkah pertama, kita substitusikan pembuat nol fungsi, yaitu X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 3 ke dalam persamaan Y sama dengan A kali X min 1 dikalikan dengan X min X2. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan A kali X min 1 dikalikan dengan X min 3. Misal kita namai persamaan ini sebagai persamaan I1 ya. Kemudian langkah kedua, kita substitusikan koordinat C, yaitu 0,6 ke dalam persamaan I1. Sehingga persamaannya menjadi min 6 sama dengan A kali 0 min 1 dikalikan dengan 0 min 3. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi min 6 sama dengan A kali min 1 kali min 3. Dan kita bisa sederhanakan lagi menjadi min 6 sama dengan A kali 3. Sehingga kita dapatkan A sama dengan min 6 dibagi 3 sama dengan min 2. Baik, langkah terakhir kita masukkan nilai A sama dengan min 2 ke dalam persamaan I1, yaitu Y sama dengan min 2 dikalikan X min 1 dikalikan lagi X min 3. Kemudian untuk perkalian antara X min 1 dan X min 3 seperti terlampir, adik-adik bisa lihat ya.
sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 2 dalam tanda kurung X kuadrat min 3X min X plus 3 kurung tutup. Lalu min 3X min X sama dengan min 4X, sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan min 2 dikalikan X kuadrat min 4X plus 3. Kemudian min 2 dikalikan dengan semua elemen dalam tanda kurung. Dan akhirnya kita dapatkan persamaannya adalah Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8X min 6. Berlanjut ke soal nomor 5. Tentukan titik potong dengan sumbu Y dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Yap, sebelum menjawab soal, saya akan jelaskan lebih dulu. Yang pertama, syarat apa yang harus dipenuhi jika grafik memotong sumbu Y. Kemudian saya juga akan jelaskan syarat apa yang harus dipenuhi jika grafik memotong sumbu X. Siap, sekarang coba adik-adik lihat titik P. Titik P adalah titik di mana grafik memotong sumbu Y, di mana koordinat titik P adalah 0,YB. Artinya, syarat grafik memotong sumbu Y, nilai X harus sama dengan 0. Dilanjut, sekarang beralih, coba adik-adik lihat titik Q. Titik Q adalah titik di mana grafik memotong sumbu X, di mana koordinat titik Q adalah XQ, 0. Artinya, syarat agar grafik memotong sumbu X, nilai Y harus sama dengan 0. Baik, sekarang kita kembali lagi ke soal. Tentukan titik potong dengan sumbu Y dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Yap, berarti syarat agar grafik memotong sumbu Y, nilai X harus sama dengan 0. Maka kita tinggal substitusikan atau masukkan nilai X sama dengan 0 ke fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Yaitu, untuk X sama dengan 0, nilai Y adalah, jadi semua variabel X kita ganti dengan 0 ya, yaitu 0 kuadrat min 5 kali 0 plus 6. Hasilnya adalah 6. Sehingga kita dapatkan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu Y adalah 0,6.